Jaza'u min jinsil amali. Jika engkau menganiaya maka engkau juga akan teraniaya. Kitab Qasasu Waqi'iyah min Waqi' al-Hayat karya Sayyid Abdullah Ar-Rifa'i juz 4. Kana ya'ishu ma'a zawjatihi inshatun asyajarun daimun wa kana yu'amilu zawjatuhu biquswatin faqad kana qasi al-qulub wa hadu at-tab'i. Laki-laki itu terus bertengkar dengan istrinya, ia juga selalu bersikap kasar kepada istrinya. Ia seorang berhati keras dan berkarakter kasar, istrinya menanggung penderitaan akibat sikap kerasnya. Wa kanat zawjatuhu tu'ani min shiddati wa mu'amalati al-qasiyatu laha. Wa fi yawmin min al-ayyami wa kal'adati nashabun syajarun baina az-zawjaini. Pada suatu hari seperti biasa terjadi pertengkaran antara mereka berdua. Sang suami mengambil sebatang kayu keras. Ya. فعمد الزوج القاسي إلى عصا غليظة فضرب بها زوجته ومن شدة الضرب ماتت الزوجة من دون أن يقصد الزوج قتلها بل كان غردة تأدي بها. Sang suami mengambil sebatang kayu keras kemudian ia memukul istrinya karena pukulan tersebut sangat keras maka istrinya pun itu langsung meninggal dunia meskipun suaminya tidak bermaksud demikian, tujuannya hanya sekedar memberi pelajaran. فلما رآها ماتت خاف واحتار ماذا يصنع وأخذ يفكر في كيفية الخلاص من هذه الورطة. Ketika ia melihat istrinya telah meninggal dunia, ia pun takut dan bingung apa yang mesti ia lakukan. Ia terus berfikir bagaimana caranya melepaskan diri dari malapetaka itu. Ia tidak mendapatkan celah untuk melepaskan diri. Ia keluar dari rumahnya menuju salah seorang kerabatnya. Ia menceritakan peristiwa yang terjadi berharap mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang ia hadapi. Ya, fakharaja min manzilihi mutujuhan ila ahadi aqaribihi wa qissa alayhi al-qissatu 'allahu yajidu 'indahu hallan li hadhihi al-waratah. Faqala lahu qaribuhu isma' yajibu an tabhathu 'an shabin jamilun as-suratan wa tad'uhu ila manzilika lid-diyafati thumma qatalahu wa qata'a ra'sahu wa wada'a jasadahu bijanibi jithatin zawjatuka وقل لأهلها إنك وجدت هذا الشاب مع زوجتك فلم تحتمل فعلهما السيء فقتلهما معا. Kerabatnya berkata kepadanya, dengarkan, engkau mesti mencari seorang pemuda yang baik, kemudian engkau ajak ke rumahmu untuk bertamu, kemudian bunuhlah ia, potong kepalanya dan letakkan jasadnya di samping mayat istrimu. Katakan kepada keluarga istrimu bahwa engkau menemukan pemuda itu bersama istrimu, engkau tidak mampu bersabar atas perbuatan keji yang mereka lakukan, kemudian engkau membunuh mereka berdua. Wa taqulu bidzalika qad khalasat nafsuka min hadhihi alwaratati wa dhaharat lahum bi surati ar-rajuli asy-syarif. Dengan demikian engkau telah terlepas dari masalahmu dan engkau akan terlihat sebagai orang yang mulia di hadapan mereka. Wa hina sami'a az-zawju kalamu qaribahu ahassa bi rahatin wa asra ila manzilihi في ذا الحيلة وجلس على باب منزله يعله بعثر على مبتغاه. Ketika sang suami mendengar ucapan kerabatnya itu, ia merasa senang. Ia segera pergi ke rumahnya untuk melakukan tipu muslihat tersebut. Ia duduk di pintu rumahnya berharap menemukan orang yang ia cari. Ba'da muddatin aqbala syabun jamilun as-suratu wasimun tabdu alaihi ni'matun fafazal az-zawju qa'iman mustaqbilan asy-syabu marhaban bihi wasy-syabu mustaghraban lima yuhadditsu. Tidak berapa lama ada seorang pemuda yang baik datang, kelihatannya ia seorang yang berkecukupan, maka laki-laki itu melompat berdiri tegak menyambut pemuda itu. Pemuda itu merasa aneh melihat apa yang terjadi, akan tetapi laki itu terus mendesak agar pemuda itu masuk ke rumahnya. Faqafaza az-zawju qa'iman mustaqbil asy-syabu marhaban bihi wasy-syabu mustaghriban lima yuhadditsu walakinna az-zawju asarru 'ala asy-syabi bi an yadkhula ma'ahu al-manzilu kay يضيفه وجره إلى داخل المنزل وأغلق الباب والشاب المسكين في ذهول ودهشة. Ya, أصنع الزوج فعلته الصنعاء وقتل الشاب المذهول ثم قطع رأسه وألصق جسده بجسد زوجته. ولما جاء أهل الزوجة وشاهدوا الجثتين وقص عليهم الزوج القصة المختلقة فذهبوا وهم يلعنون ويشتمون بنتهم على فعلتها القبيحة. Ya,
setelah masuk ia menutup pintu, sementara pemuda itu dalam keadaan bingung dan terkejut. Laki-laki itu segera melaksanakan perbuatan jahatnya. Ia membunuh pemuda itu, kemudian ia memotong kepalanya dan menempelkan jasadnya dengan jasad istrinya. Ketika keluarga istrinya tiba, mereka melihat ada 2 mayat. Sang suami menceritakan kisah palsu kepada mereka. Mereka pun pergi sambil melaknat dan mencaci anak perempuan mereka karena telah melakukan perbuatan tercela. وهدأت نفس الزوج وأحس أنه قد أنقذ نفسه من موت محققا وأخذ يدعو لقريبه الذي دله على هذه حيلة الماكرة. Ya, ia merasa bahwa ia telah menyelamatkan dirinya dari kematian yang nyaris menimpa dirinya. Ia segera memanggil kerabatnya yang menunjukkan tipu muslihat tersebut. وبينما الزوج جالس في منزله فرحان مسرور إلى ما آلت له الأمور سمع طرقات على الباب ولما فتح الباب فإذا بقريبه فحاضنه الزوج وأخذ يقابله ويشكره ويدخله المنزل كي يقوم بالواجب نحوه. Ketika sang suami itu duduk di rumahnya dalam keadaan gembira, tiba-tiba ia mendengar seorang menutup pintu. Ketika ia buka pintu, ia melihat kerabatnya yang mengusulkan pemuda berada di depan pintu. Ia pun memeluknya dan menciumnya. Ia mengucapkan terima kasih dan mempersilakan masuk untuk membalas budi baiknya. Kerabatnya berkata, "Apa rencanamu berhasil?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." فقال له قريبه, "هل نجحت الخطة؟" فقال له الزوج, "لقد نجحت ناجحا باهرا وانطلت الحيلة عليهم وكل هذا من حسن تفكيرك وسلامة تدبيرك." Ya, laki itu menjawab, "Ya, saya sangat sukses. Mereka berhasil masuk dalam perangkap tipu muslihat. Semua itu karena ide dan rencanamu." فقال له قريبه, "وهل هجت بغيتك؟" وقال الزوج أجل لقد وجدت الشاب الجميل بها الصورة. فقال له قريبه, "أرني ذلك الشاب الجميل الذي قتلته." فلما رآه شهقة وسقط مغمى عليه لقد كان هذا الشاب الجميل القتيل ولده. Ya, kerabatnya itu bertanya lagi, "Apakah tujuanmu tercapai?" Ya, laki itu menjawab, "Ya, saya telah menemukan seorang pemuda yang baik dan ganteng." Kerabatnya berkata, "Tunjukkanlah kepadaku pemuda yang telah engkau bunuh itu." Ketika ia melihatnya, ia sangat terkejut dan langsung jatuh pingsan. Pemuda ganteng yang menjadi korban pembunuhan itu adalah anak kandungnya sendiri. Perbuatan jelek dibalas dengan perbuatan yang sama. Wal jaza'u min jinsil amali. Ya, dikutip dari surat kabar Ar-Ra'yu Al-Am dengan sedikit perubahan redaksi. Laqad dabara hadzal muhtalu hilatu liqaribihi kay yunqadahu min waratatihi badala an yansahahu bitaslimi nafsihi lil'adalati aw yublaghu anhu walakinahu a'anahu ala jarimatihi bijarimati a'zamin minha wa kana ad-dhahiyatu waladahu faladzatu kabadahu fawaqa'a fi syarri a'malihi wa kama tadayyanu tadan. Kerabat penipu itu telah merencanakan tipu muslihat untuk keluarganya demi menyelamatkannya dari musibah, padahal semestinya ia memberikan nasihat agar menyerahkan diri di keadilan atau menyampaikan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak berwenang. Akan tetapi ia malah menolong kerabatnya untuk melakukan perbuatan jahat yang lebih besar lagi. Ternyata yang menjadi korban adalah anak kandungnya sendiri. Buah hatinya terjerumus dalam perbuatan jahatnya. Jika Anda menganiaya orang lain, maka Anda akan juga teraniaya. Unzur kaifa kana 'aqibatul zalimin. Perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang zalim. وذكر محمد بن عبدوس في كتابه الغزراء عن محمد بن يزيد قال أمرني عمر بن عبد العزيز بإخراج قوم من السجن فأخرجتهم وتركت يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج فحقد علي ونذر دمي أي نذر قتلي. Muhammad bin Abdus menyebutkan dalam kitab Uzara dari Muhammad bin Yazid, ia berkata, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan saya agar mengeluarkan beberapa orang dari penjara, maka saya pun mengeluarkan mereka dan membiarkan Yazid bin Abu Muslim penulis Al-Hajjaj tetap di dalam penjara. Karena itu ia berniat jahat terhadap saya di mana ia bernazar membunuh saya. Qala Muhammad bin Yazid wa kuntu bi Afriqiyah idza qila qadama Yazid bin Abi Muslim al-Katib al-Hajjaj sarifan li Muhammad bin Yazid maula al-Ansari من قبل يزيد بن عبد المالك وكان ذلك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز فهربت منه وعلم بمكاني فطلبني فظفر بي. Muhammad bin Yazid berkata, saya berada di Afrika. Ada orang yang mengatakan bahwa Yazid bin Muslim penulis Al-Hajjaj telah tiba menggantikan Muhammad bin Yazid Maula Al-Ansar. Ia ditugaskan oleh Yazid bin Abdul Malik. Peristiwa itu setelah terjadi setelah wafatnya Umar bin Abdul Aziz. Saya pun melarikan diri darinya, namun ia mengetahui tempat saya dan ia berhasil menangkap saya. Falamma dakhalat ilaihi qala
latalama sa'alatallahu ayyumkinani minka. Ketika saya menghadapnya, ia berkata, selama ini saya berdoa kepada Allah agar bisa menangkapmu. Faqultu wa ana Allahi latalama sa'alatallahu azza wa jalla an yu'idhani minka. Faqala Yazid ma a'adaka Allahu minni wallahu liaqatulannaka walau sabiqani malikil mauti ila qabadin ruhika lisabaqatihi. Saya jawab, selama ini juga saya berdoa kepada Allah agar saya dijauhkan darimu. Yazid berkata, Allah tidak akan menjauhkanmu dariku. Demi Allah, aku akan membunuhmu. Jika malaikat maut mendahuluiku untuk mencabut nyawamu, pastilah aku mendahuluinya. Faqala amhaluhu hatta yusalli wa kharaja ila as-salati. Thumma da'a bis-sayfi wan-nata'u fa'ata bihima wa amara bi faqamat fi an-nata'i. Ya. Kemudian dia meminta pedang kayu, maka kedua alat itu dihadapkan kepadanya. Lalu aku ditegakkan di atas kayu, tubuhku diikat. Demikian juga dengan kepalaku. Di belakangku berdiri seorang lelaki menghunuskan pedang. Ia akan menebas leherku. Lalu terdengar kumandang azan. Wa uqimatis salatu faqala amhaluhu hatta yusalli wa kharaja ila as-salati. Ia berkata, biarkan ia hingga selesai salat. Kemudian ia pergi melaksanakan salat. Ketika ia sujud, ia tertusuk pesang dan mati terbunuh. Ya. فلما سجد أخذته السيوف فقتل ودخل إلي من حل كتافي ورأسي وخلي سبيلي فانصرفت سالما. Kemudian orang yang mengikat saya masuk, melepaskan ikatan tubuh dan kepala saya dan membiarkan saya pergi, maka saya pun pergi dalam keadaan selamat. Di dalam kitab Mukhtasar Al-Faraj Ba'da As-Siddah karya Imam Tunuhi halaman 324. Ibratul likulli zalim, pelajaran bagi setiap orang zalim. قال اللواء محمد شيد خطب. Jenderal Mahmud Syed Khattab berkata, اضطربتني طروفي الصحية إلى دخول أحد المستشفيات في بيروت لإحراء الفحوص الطبية خلال صيف سنة 1972. Kondisi kesehatan saya memaksa saya untuk masuk ke salah satu rumah sakit di Beirut untuk memeriksakan kesehatan, ya. وقد حرصت على كتمان الاستشفاء ولكن الأخبار السيئة لا تلبث إن تنشر بسرعة أما الأخبار الحسنة فلا تنتشر إلا بصعوبة. Peristiwa itu terjadi pada musim panas tahun 1972. Saya sangat ingin menyembunyikan masalah kesehatan saya ini, akan tetapi berita tidak baik ini cepat tersebar, sedangkan berita baik sulit untuk menyebar, ya. وعادني قسم من أصدقائي مع تبين وكان معهم هدايا تقدم عادة المرض كالورد والحلوي. Ya, sedangkan maka banyak teman saya datang menjenguk sekaligus memberikan nasihat. Mereka membawa hadiah sebagaimana yang biasa diberikan kepada orang sakit seperti bunga dan manisan. وكان جيراني من المرضى قسم من الطبات والمتقاعدين وغير المتقاعدين فآثرت أن أتعرف بهم فأعودهم وأواسيهم وكان سبيلي إلى ذلك تقديم ما كان لدي من هدايا إليهم. Para pasien yang berkaitan dengan saya ada di antara mereka para tentara yang telah pensiun dan masih bertugas. Saya berkenalan dengan mereka, saya menjenguk dan menghibur mereka. Cara saya mendekati mereka adalah dengan cara membawa hadiah yang ada pada saya, kemudian saya berikan kepada mereka bersama para perawat. مع المراضين والمرابط ومع كل هدية كلمة لطيفة أتمنى لهم الشفاء والعاجل وأعدهم بزيارة قريبة. Ya, bersama para pejabat juga dengan, ya, hadiah kata-kata lembut. Saya berharap semoga mereka lekas sembuh dan saya akan tetap berkunjung kepada mereka. وحرصت أن أبعث باقة من باقة الزهور إلى ضابط لا ينام الليل ولا ينيم أحدا. Wahina sa'altu al-mumarridah, saya sangat ingin mengirimkan karangan bunga kepada seorang tentara yang tidak tidur pada waktu malam dan membuat orang lain tidak bisa tidur. Ketika seorang perawat bertanya kepada saya, apakah anda mengenalnya? Saya katakan tidak. Alaka ma'rifatun sabiqatun bihi? Qultu la, walakinnahu la yanamu al-layli wa la yatrukuni anam. Fala'allahu yahinu ala nafsi wa yarfaqu bi ba'da istilami hidayati. Ketika seorang bertanya, apakah anda mengenalnya? Saya katakan tidak, akan tetapi ia tidak tidur pada waktu malam dan membuat saya tidak bisa tidur. Semoga saja ia bersikap lunak terhadap dirinya dan mau berteman dengan saya setelah ia menerima hadiah saya. Qalat al-mumarridah hayhata, perawat berkata tidak mungkin. Wa'alimtu minha annahu fil mustashfa منذ شهور وهو زبوني دائم للمستشفى لا يخرج منه أياما ليمكث بين أهله.
Ya, dari perawat itu saya tahu bahwa ia telah berada di rumah sakit ini sejak beberapa bulan silam. Ia pasien tetap rumah sakit ini. إلا ويعود إليه الشهور يمكث فيه. وقالت ولكن الظاهر إنه سينتهي قريبا فيريح ويستريح. وصارت العقيد المريض وكان يسمى نفسه الكولونيل وكان أهله يسمونه الكولونيل وكان الأطباء والمرضون والممرضات يسمونه الكولونيل. Ya, perawat itu melanjutkan ucapan, akan tetapi kelihatannya tidak lama lagi ia akan berakhir, maka ia akan tenang dan istirahat. Saya mengunjungi kolonel yang sakit itu, ia sendiri yang menyebut dirinya kolonel. Keluarga juga menyebutnya kolonel, para dokter dan perawat juga memanggilnya kolonel. Ia seorang pasukan, lama kana dhabitan qadiman. عمل في الشرطة الفرنسية يوم كان الفرنسيون يحتلون لبنان ولم تكن المصطلحات العسكرية قد عربت وكانت المصطلحات الفرنسية هي السائدة وكانت المصطلحات العربية هي المسودة. Ya, ia seorang pasukan lama bekerja di kepolisian Prancis ketika Prancis menjajah Lebanon. Ketika itu istilah-istilah ketenteraan belum diubah ke dalam bahasa Arab, maka istilah Prancislah yang banyak digunakan dan istilah Arab ditinggalkan. Akan tetapi akalnya tetap sehat dan logika juga benar. Ingatannya kuat, hatinya tetap berdetak kencang. Itulah kehidupan yang tersisa pada dirinya. Penyakitnya banyak, ada tekanan darah tinggi, diabetes, penyumbatan pembuluh darah, racun pada darah, gagal jantung, buah pinggang, kekurangan otak pada kaki dan tubuh, dan lain sebagainya. Ya. كانت علاقة حاضرا وكان منطقة سليما وكان ذاكرته واعية وكان قلبه ينبض وهذا كل ما بقي له في الحياة. أمراضه التي ابتلى بها كثيرة، الضغط والسكر وتصلب الشرايين وتسمم الدم وتلف الكبد والكلي وتهري لحم الرجلين والجسم إلى آخره. وكان يصحو نهارا حتى ليخيل أنه معافي ولكنه كان ينهار ليلا حتى ليخيل إليك إنه لا يعيش ساعة الليل. Ya, ia bangun pada siang hari hingga orang menyangka bahwa ia dalam keadaan sehat, akan tetapi ia kritis pada malam hari hingga menurut Anda ia tidak hidup di waktu malam. وكان في الليل يصرخ من الآلام تارة ويصرخ طالبا أحد الممرضين الممرضات تارة أخرى وكان يستعمل سلاحين fi sirakhihi sautuhu wal jarasu. Ya, pada waktu malam ia berteriak, terkadang karena sakit dan terkadang karena meminta sesuatu kepada perawat. Ia menggunakan dua senjata, suaranya dan bel. Ketika perawat tiba dan mereka tidak menemukan apapun, permintaan mereka pun kembali ke tempat mereka. Tetapi sebelum mereka sampai ke tempat mereka, kolonel kedua, ketiga, keempat dan seterusnya kembali memanggil mereka hingga terbit matahari. فإذا جاء الممرض والممرضة لم يجدوا عنده مطلبا فيعودون من حيث أتوا ولكن لا يكادوا يصلون إلى مكانهم إلى ويستدعيهم العقيد الثانوية والثلاثي والرابع إلى آخره حتى تشرق الشمس. وكان إذا خفت صوته استعمل الجرس الكهربائي فيضعه في جيبه ويضغط على زره بإلحاح شديد وتبقى يده على زر الجرس حتى بعد قدوم الممرضة أو الممرض. Ya, jika suaranya hilang ia menggunakan bel, ia letakkan di kantungnya, kemudian ia tekan dengan keras, tangannya tetap berada pada bel bahkan setelah perawat tiba. Ia ingin agar perawat tetap berada bersamanya semalam suntuk. Jika ada perawat itu memenuhi permintaannya, dalam sekejap ia telah lupa bahwa mereka berada di ruangannya. Ia kembali memanggil dan bel pun kembali berbunyi. Kana yuridu an tabqa al-mumarridah معه الليل كله وكان يريد أن يبقى الممرض معه الليل كله. وحين زرته أجاهش بالبكاء وحدثني بقصته فقال كنت في شرطة الفرنسيين وكنت برتبه عقيد أقود الشرطة المحلية وكانت بيروت تخافرني كما أسمى بخيف أشجع الشجعان. Ketika saya mengunjunginya, ia menangis. Ia bercerita kepada saya, dulu saya adalah yang bekerja di kepolisian Prancis, pangkat saya kolonel. Saya memimpin pasukan lokal, orang-orang Beirut takut kepada saya, nama saya membuat orang takut dan saya adalah orang yang paling berani di antara para pemberani. Orang-orang Prancis berpegang kepada saya. وكان الفرنسيون يعتمدون علي وكنت أخلص لهم كل الإخلاص وكنت أؤدي واجبي على أحسن ما يرام. فإذا عجز الفرنسيون عن اكتشاف جريمة من الجرائم أحالوا المجرم إلي فكنت أستخلص منه الاعترافات بالقوة.
Orang Perancis berpegang kepada saya bekerja tulus kepada mereka, saya melaksanakan tugas saya dengan baik. Jika orang Perancis tidak mampu mengungkap tindakan kriminal, mereka mengalihkannya kepada saya. Saya membuat pengakuan dengan kekuatan, saya tidak pernah kasihan kepada orang lain. Saya menerapkan sebuah jenis siksaan. Para pelaku tindakan kriminal luluh dan mengaku sesuai keinginan saya dan atau yang diinginkan orang-orang Perancis. Kemudian mereka dibawa ke pengadilan untuk dihukum. Kuntu la arhamu ahadan wa kuntu umarisu anwa'at ta'dzibi wa kana al-mujrimuna yanharuna فيعترفون بما أريد أو يريد الفرنسيون فيساقون إلى المحاكم لينالوا ما يستحقونه من عقاب. ومضى يسرد على مسمع 84 نوعا من التعذيب كان يمارسه من المتهمين فقشعر بدني من حول سرده وتعذيبه. Ya, ia menyebutkan 84 jenis siksaan yang ia lakukan terhadap para terdakwa. Bulu roma saya merinding karena siksaan yang menakutkan. Ya, faqashara badani min hawli saradahu wa ta'dzibihi thumma qala wa ma a'anihi al-yawma 'adzabun min Allah faqad saqat ila al-mahakim katsiratan min al-abriya'i wa 'adabtu katsiran min as-salihin irda'an la asyadi al-faransiyyin. Ya, kemudian ia berkata, apa yang saya rasakan sekarang ini adalah azab Allah. Saya banyak menghadapkan orang-orang yang tidak bersalah ke pengadilan. Saya banyak menyiksa orang-orang saleh demi kehendak penguasa Perancis. Madha al-faransiyuna ila ghairi raj'atin wa baqiya al-aqidu talahaqahu lil anati hatta zawjahu wa awladahu wa dhu qarbahu la yuhibbunahu wa yatamannuna 'ala Allah an yamutu li'annahu yu'adzibuhum bisarakhihi wa za'iqihi. Ya, akhirnya Prancis pergi tanpa kembali. Tinggallah sang kolonel diliputi laknat, bahkan istri, anak dan kerabatnya tidak suka kepadanya. Mereka ingin agar ia segera mati karena ia menyiksa mereka dengan jeritan dan petikannya. Akan tetapi sebenarnya ia lebih menyiksa dirinya daripada menyiksa orang lain. Para penguasa Prancis itu pergi, tinggallah ia. Ya, wa madha hatta zawjahu ولكنه يعذب نفسه أكثر مما يعذب الآخرين. رحل إسياده وبقي مكروها من الناس مكروها من أهله. كان يعذب ضحاياه في الليل ويعذب الله اليوم في الليل أيضا. وكانت أعضاء المعذبين تتساقط من تعذيبه واليوم تساقط أعضاؤه عدوا أبقي الله لسانه ليحدث الناس من أعماله الإجرامية. Ya, kemudian ia menjadi orang yang dibenci oleh banyak orang dan dibenci keluarga sendiri. Ia menyiksa para korbannya di malam hari. Hari ini Allah menyiksanya juga pada waktu malam. Dulu anggota tubuh orang-orang yang disiksa itu berguguran, sekarang anggota tubuhnya berguguran satu persatu. Ya, Allah membiarkan lidahnya tetap utuh agar bercerita kepada manusia tentang perbuatannya. Wa baqa aqallahu lisanahu liyuhadditsan nasu an a'malihi al-ajramiyah, agar ia selalu bercerita kepada manusia tentang perbuatan jahatnya. Wa abqa dzakirathu wa'iyatun liyu'addid 'alan nasi maqtarafa min atham. Allah mengekalkan ingatannya tetap kuat agar ia menyebutkan kepada manusia tentang dosa yang pernah ia lakukan. Allah membiarkan hatinya tetap berdetak agar merasakan azab dunia. Wa abqa qalbahu binabadin hatta yatahammalu 'adzab ad-dunya wal 'adzab al-akhirati ashaddu wa abqa. Sedangkan azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Adakah kamu mengambil pelajaran hal ya'tabirun nas? وصدق الله العظيم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. Benarlah firman Allah, dan kamu tidaklah berdiam di tempat-tempat kediaman orang yang menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka, dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Ibrahim ayat 45. Wal 'adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Di dalam kitab Adalatus, ya, dalam kitab Aqdu al-Liwa al-I'bar, Marim Al-Fauzan, dengan sedikit perubahan redaksi dan ringkasan.